Populasi ini untuk peternak baru ya wis akeh loh Mas. Iya, ini 40 Mas, tapi berawal dari 2 ekor. Awalnya 2 ekor. Jadi dulu waktu itu karena ya itu tadi nggak punya kegiatan, terus ada lahan yang nggak produktif di bulan-bulan tertentu saya lepasin domba. Jumlahnya itu 2. Nah, itu sistem umbaran gitu Mas? Umbaran. Jadi tidurnya dia juga nyari tempat sendiri, makannya nyari sendiri. Saya hanya nyepain minum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peternak Indonesia. Nah, ini kalau kemarin kita syutingnya kebetulan bebeknya. Nah ini tuh, udah panen ya Mas Ade ya? Panen kemarin. Udah panen. Yang kemarin kita syuting di sini. Kali ini kita ganti syuting dombanya ini. Sebelumnya perkenalan dulu Mas Ardo ya, untuk dombanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Firman Arduin Kapranawa. Saya ibarat apa ya? Yang ngurusin ini ya, yang punya ini ya. Iya, peternak. Iya. Farm saya namanya Tebu Menara Farm. Nomor handphone di 081 235 969 191. Itu WA itu. Tebu Menara. Alamatnya sudah ya? Oh, alamatnya di Dusun Mediunan, Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Nah, ini enaknya kita syuting sambil jalan-jalan gimana Mas? Oke, masuk tak? Iya, masuk Mas Ardo ya. Ben enek pemandangannya Mas Ardo. Oh iya. Nah, ini. Mas Ardo, ya? Ini sebelumnya sampean karo cerita ya. Gimana kok iso ternak domba ini gimana? Kalau kemarin adik sampean kan gara-gara Covid ya. Covid ya. Nah, kalau sampean ini gimana ini? Kalau saya ini Mas, gara-gara tenaganya turah Mas. Tenaganya turah, jadi jam-jam tertentu saya nggak punya pekerjaan ya. Di atas jam 4 sore itu saya nganggur sampai malam. Terus di bawah jam 7 pagi juga nganggur. Jadi ya biar produktif, cari pekerjaan yang di jam-jam itu bisa. Nggak harus di jam-jam produktif jam 7 sampai jam 4 sore. Amit, berarti Mas Ardo ini apa? Pekerja atau apa? Iya, aslinya? saya pekerja. Yos, pekerja kantoran gitu Mas. Nah, kebetulan ada gap waktu ya. Iya. Dan ketika jam pulang sore udah nganggur. Nganggur jam segini nganggur kan gitu. Biasanya kalau hari Senin sampai Kamis itu jam segini udah nganggur, nggak ngapa-ngapain. Kalau hari Jumat itu setelah jam 2 sore itu juga nganggur. Jadi waktu adalah uang Mas. Jadi waktu saya tak tukarkan uang. Biasanya ya Amit ya. Biasanya kan kita wis kesel ya wis cuante, cangkruk, ngopi. Sampean malah golek kegiatan. Iya Mas, saya ini ya karena kebetulan juga hobi Mas. Hobi open-open? Iya, hobi open. Dari kecil kan ya angon, ya ngarit gitu. Jadi, udah pernah merasain ngarit? Nah, saya kelas SMP kelas 1-2 itu angon Mas. Ya juga domba gibah seperti ini, cuma nggak jenis ya. Okay. Berarti kalau yang ini, kapan tuh? Ini itu puasa kemarin. Oh puasa? Iya, sekitar berapa, 6 bulan ya. Oh baru ya? Iya, bulan 3 ke bulan 9 ya, 6 bulan. Baru. Populasi ini untuk peternak baru ya wis akeh loh Mas. Iya, ini 40 Mas, tapi berawal dari 2 ekor. Awalnya 2 ekor. Jadi dulu waktu itu karena ya itu tadi nggak punya kegiatan, terus ada lahan yang nggak produktif di bulan-bulan tertentu saya lepasin domba. Jumlahnya itu 2. Nah, itu sistem umbaran gitu Mas? Umbaran. Jadi tidurnya dia juga nyari tempat sendiri, makannya nyari sendiri. Saya hanya nyepain minum. Jadi liar seperti di alam liar seperti itu di hutan. Awalnya ya itu 2 itu. Awalnya itu puasa kan. Karena jam kerjanya kan berkurang Mas. Kalau puasa itu kan jam kerjanya berkurang. Jadi sore itu ngabuburit, lihat domba dilepas makan, jadi senang gitu. Terus beranak, loh kok cepat kan waktu itu kan saya belinya kan hamilan Mas. Hamil yang 1 3 bulan, yang 1 ngeslong. 1 ngeslong ya? Ngeslong. Jadi belinya itu buntingan jumpai 2. Untuk ngirit kan langsung buntingan tanpa beli jantan kan sudah bisa tambah. Harga berapa Mas dulu waktu pertama beli? 15.50. Per ekor 1.550.000 atau 2?
Satu Satu ya? 3.100.000 dapat 2 buntingan lokal ya, ekor gemuk. Iya. Itu selang 2 bulan atau 2 bulan mungkin ya, setelah hari raya itu dia beranak. Nah, beranak 2, hidup 1. Masih ada domba di sini. Lah terus kok cepat gitu. Terus nggak ganggu jam kerja. Akhirnya mulai beli-beli tuh Mas. Iya. Beli. Terus saya lihat kontennya Mas Arju sama teman-teman yang lain, kok ada ya domba yang besar itu namanya dorper gitu kan. Akhirnya saya lihatin, coba sih prospek apa enggak gitu. Ternyata kok animo masyarakat kok tinggi Mas. Oh iya ya. Yang bisa beli itu jarang. Ya karena memang harganya mahal ya Mas. Karena mahal kan? Iya. Nah ini nih barang ini. Saya tali Mas, tadi mau saya mandikan, cuma berat ternyata nggak mampu ya wes, terus mau nyopot tali juga nggak bisa. Mas. Nah ini lah itu harga itu di 35 juta satu ya? Iya. 1 ekor. Oh. Itu impor asli dari Australia. Nah ini kan dulu awalnya kan dari 2 ekor dengan harga cuma 1.500.000 per ekor. Per ekor ya? Iya. Terus kok sampai berani ngambil domba dengan harga 35 juta? Oh ya. Kalau itu kan berarti di jualnya domba lokal dapat 10 mungkin. 30 ya? 30 kalau satuan. Ya, 30 ya, dapat 30. Jadi gini. Kalau saya itu gini Mas. Ini kan bukan pekerjaan utama Mas ya. Ya. Jadi bukan pekerjaan utama. Kalaupun ini nanti bleset, katakan cara nyambut gawe iki bangkrut. Ya. Masih ada pilihan plan B lah. Kayak plan B. Makanya mungkin saya lebih nekat daripada teman-teman yang lain. Iya, iya. Ya, jadi kan pemula ya Mas. Iya, kan lagi-lagi pemula masih 6 bulan udah berani beli dorper gitu loh. Iya, karena kalau ya itu tadi kalau ini bleset saya masih bisa makan lah istilahnya gitu. Jadi perhitungan saya gitu. Toh domba itu sulit rugi Mas ya, kecuali dia mati. Nah, kalau analisa saya itu domba itu sulit rugi kecuali dia mati. Karena kalau dia kita pelihara itu kan beranak Mas. Iya. Kalau kecuali kita trading ya, trading itu kayak kita pengen putar cepat, beli segini, jual segini. Kalau pendapatan kita pure dari situ, nah itu yang repot nanti. Kalau kita waktunya butuh uang, barang nggak laku akhirnya dijual murah, itu bisa rugi. Oh kayak gitu ya. Tapi kalau kita memang beternak, sulit rugi karena apa? Semakin lama itu dia juga semakin besar. Kalau besarnya udah mentok, dia pasti beranak. Gitu. Jadi sulit rugi kalau kita berternak loh Mas. Tapi kalau kita trading ya bisa rugi. Nah, gitu. Ini menanggapi susah rugi kalau betul kecuali mati ya Mas. Kecuali mati ya. Ini kan paling besar itu dipakan loh Mas. Iya. Nah, itu Mas Ardu. Itu gimana Mas Ardu? Padahal kan Mas Ardu bilang ternak ini susah rugi. Iya, gini. Orang zaman dulu itu beternak itu kan nggak ada yang rugi Mas. Zaman saya kecil dulu, sekolah itu didolne wedhus untuk SPP atau apa. Iya benar-benar ya. Karena dia itu modalnya cuma domba kalau zaman dulu itu. Produknya ya domba ini beli ya wes. Pakannya nggak pernah beli di Angon kan gitu. Nah, kita cuma rugi waktu tapi pakan nggak pernah beli. Zaman sekarang itu kan pakan beli ya. Itu juga bisa faktor rugi kalau kita trading gitu. Tapi kalau kita istilahnya beternak ya sulit rugi. Yang penting kita utamanya apa ya? Kalau kita breeding, yang penting dia sehat. Jadi pakan-pakan itu kita pilih itu yang penting sehat, nggak terlalu gemuk gitu. Kalau kita kejar gemuk ya harusnya per 3 bulan dijual. Penggemukan ya yang itu. Karena penggemukan kan daging. Tapi kalau untuk trading yang penting dia sehat. Breeding. Breeding dia sehat, dia bereproduksi dengan bagus. Setiap tahun itu beranak 2 kali atau 1,5 tahun beranak 2 kali atau 2 tahun beranak 3 kali itu sudah untung. Nah makanya kita kalau bisa ya jangan beli Mas. Kayak orang-orang zaman dulu kalau untuk breeding. Tapi ada kalanya teman-teman itu, aduh Mas aku nek angon waktunya nggak punya. Gitu. Terus aduh Mas saya kalau ngarit nggak kuat. Makanya beli lah. Beli apa yang dibeli? Ya yang bukan yang murah ya, tapi yang peruntukannya.
Kalau murah nanti nggak sehat mas, ya kan? Bener. Beli untuk peruntukannya. Apa sih peruntukannya kalau kayak gini tuh yang penting kan hijauan. Nah pakannya utama itu hijauan. Tuh nanti ya dikasih sentral sedikit-sedikit lah per hari 2 on atau 3 on per ekor. Jadi tetap harus tahu hitungan pakani ya mas, biar tidak rugi ya. Jadi itu yang beli itu, dan kita harus modal kita juga harus kita perhitungkan mas. Karena apa? Bisa beli nanti nggak bisa beli pakannya, bisa beli dombanya nggak bisa beli pakannya. Oh, dispend terlebih dulu ya untuk beli pakannya. Jadi gini, kalau orang kantoran, kita bilang orang kantoran per bulan kan gajian mas. Iya. Nah kita bisa beli tuh, kita bisa beli dombanya. Nah, kita spendingnya pakan ya selama 30 hari harus ada stok. Jadi nanti sampai gajian baru habis kita pegang uang untuk beli pakan domba lagi. Oh, maksudnya Mas Adu, jadi kalau dulu karena kita punya waktu ngarit, karena kita kerja, jadi tetap kerja, cuma dari kerja itu disisihkan lagi buat beli pakan ya? Iya, seperti itu. Ini murah mas ini. Saya beli mas, saya kan masih beli tapi sudah mulai ini ya, kalau jenengan lihat, sukit gajah saya sudah, Pak Con saya sudah mulai saya panen ya. Oh ini sudah tanam sendiri yang ini ya? Ya, itu. Terus ini apa namanya, ini tebon jagung ini ya, ini kemarin masih salah karena choppernya perlu di tebon jagung limbah, termasuk limbah ya mas? Limbah. Nggak beli ya kalau ini ya? Nggak beli, jadi mengeluarkan tenaga aja. Jadi kalau pure beli itu saya kisarannya di 2.500 sampai 3.000 mas per kilo. Nah sedangkan satu domba itu satu domba itu 1 kilo, kita root gitu aja lah 1 kilo. Berarti kalau dia beli biayanya 2.500. Itu per hari per 1 ekor. Itu beli semua lah ya. Itu sudah include pakannya kan sudah jadi ya, ada bekatulnya, ada seratnya gitu lah. Yang bisa kita apa namanya irit kan di seratnya itu mas. Nah serat itu kan banyak ya, limbah-limbah pertanian itu bentuknya serat, seperti tepung jagung, seperti itu kan serat. Terus pakcong gini kan kita bisa tanam di galengan itu serat. Tapi kalau untuk polar itu kan beli semua. Jadi di angka 2.500 itu kita mungkin bisa menekan biaya sampai 1.000 mas. Per hari ya? Per hari 1.000. Karena seratnya kita tidak beli. Jadi kita belinya yang 1.500 untuk sentratnya yang bagus itu. Seperti itu. Jadi kan kita matematikanya kan dari 2.500 per hari jadi 1.500 per hari kan, per ekor. Jadi kan tadi ngirit 1.000 ya? Iya, kan beli nyel itu kan 2.500. Iya. Nah, karena serat kita tidak beli, ya wes berarti kan kita anggap aja asumsinya serat itu 1.000. 1.000 ya Mas ya. 3.500. Jadi kalau punya 30 ekor berarti ya cuma 45.000 Mas sehari. Seharinya ya. Ya, kalau kita UMR kan gaji kita kan mungkin sekitar 2.200.000 Mas ya. Iya. Nah, kalau UMR Kediri ya Mas? Iya, UMR Kediri. Ya itu kan berarti kan sekitar 70.000 kan. Iya kan. Nah untuk pakan domba masih 45.000. Nah padahal itu nganu ya, kalau kita UMR Kediri ya, tapi kan biasanya orang kerja itu kan di atas UMR ya. Enggak, ya ada sing UMR, tapi kalau yang UMR itu biasanya yang dekat rumah Mas. Tapi kalau jaraknya lebih dari 25 kilo itu biasanya di atas UMR lah. Gitu. Masih sisa. Jadi ini sambil kerja pun kita bisa ini ya. Bisa. Kasih makan sore 15 menit, kasih makan pagi 15 menit. Kalau saya jamnya itu gini Mas. Saya habis 5:30 itu kasih pakan Mas. Karena sebelum berangkat kerja ya? Iya, 5:30 pagi saya kasih makan sampai jam 6. Jam 6 itu saya mandi, berangkat kerja sampai kantor jam 7 udah. Nah, ini jantan. Sore, sore seperti itu jam 4 kan pulang. Ya terus jam 4:30 saya kasih makan. Nongkrong sampai mau maghrib. Sambil menikmati ya? Menikmati sambil lihat makannya mereka itu lahap apa enggak. Kalau enggak lahap berarti dia sakit. Oh, Kalau semua enggak lahap berarti makanannya enggak enak. Kalau rebutan malah bagus ya? Kalau rebutan malah bagus. Berarti dia sehat, dia energik, pakannya juga masuk bagi mereka. Tapi kalau enggak masuk, kok jelantrung semua berarti posisinya makanannya nggak enak. Tapi kalau seperti ini karena dia kenyang Mas. Perutnya kan kelihatan ya besar-besar ini loh. Iya, udah ngisi ya Mas. Sudah ngisi. Jadi saya ini Mas
Ini pakannya pakan yang beli Mas, 2 kotak ini. Oh, yang kotak beli. Keringan ya ini Iya. ya. Terus yang 2 kotak itu yang pakcom saya. Otomatis menghemat 50% dari pakannya mulai per hari ini. Tadi mengurangi 1.000 tadi ya? Iya, Oh. gitu. Terus tadi balik lagi Mas Ado ya. Tadi kan kita udah ngomongin biaya Mas Ado ya. 1.500 ya, sekarang anggap aja kita udah 2.500 lah. Iya. Ini Mas Ado sudah jualan belum? Sudah, udah menjual, maksudnya hasil breeding udah menjual belum? Sudah. Oh, saya yang Kan masih berapa bulan Mas Ado? 6 bulan. Ya. Yang saya jual itu ini Mas. Kemarin buntingan sama buntingannya. jantan. Iya. Jadi gini. Iya. Awalnya itu saya belinya itu F1 Mas. Pejantan? Bejantannya F1. Ah. Terus betinanya F1 bunting. Iya. Ya, jadi mikir saya waktu itu saya beli umur 2 bulan Mas. Jantannya itu. Lah, pikir saya nanti yang betina ini kan mungkin anggap aja buntingan 1 bulan. Berarti kan 4 bulan lagi beranak kan. Iya. Anggap aja 5 bulan lah. 5 Iya. bulan hamil, 2 bulan dia membesarkan anak. Ini kan 7 bulan lagi. Iya. Otomatis kalau 7 bulan lagi yang jantan saya ini kan umur 2 bulan kan kalau ditambah 7 bulan kan 9 bulan. Sudah bisa ngawin dia. Iya. Ya, terus yang hamilan tadi sudah minta kawin. Jadi saya beli itu awalnya yang jenis itu. Terus karena saya gak serantan nih? Nggak sabar atau? Nggak sabar. Saya beli door sendiri. Yang ini ya? Iya. Impor ya Mas ya? Impor. Terus habis itu saya jual. Nah, saya jual yang F1 jantan saya jual. Terus kemarin buntingannya yang full blood ini, kan ini banyak yang bunting Mas sudah. Oh sudah selama berapa bulan itu udah kawin ya? Iya, itu sekitar mungkin di angka 30% sudah hamil ini Mas. Ini di angka 30%, 25-30% sudah hamil. Itu kemarin ada yang nempel Mas temen. Ya nempel 1, 2 saya jual gitu, nggak apa-apa. Masuk nggak Mas waktu itu ternyata ketika mungkin harga belinya berapa, dikawin itu harganya masuk nggak? Masuk Mas, karena gini ya, orang itu mungkin awang-awangnya Mas, beli 35 juta ya, Iya. kan gitu. Lah padahal ini juga nggak mungkin bisa disembelih Mas. Full Iya, blood ini kan ada yang mesti anak yang bilang sakmono dibeli nutut apa gak harga? Iya. Kan ada yang orang nggak. Ini nggak mungkin kita Sembelih ya, beli ini Jadi produknya itu turunannya ini Mas. Yang disembelih anaknya. Iya, F1-nya kan. Yang jantan ya. Iya, F1-nya yang jantan itu kita sembelih gitu. Iya, kalau yang ini nggak disembelih. Nggak mungkin disembelih ini pajaknya kan gitu. Iya. Lah itu nggak disembelih, itu kan berarti kan daripada kita beli 35 juta untuk menghasilkan F1. Yang mending beli buntingan. Ini kayak nunut kan. Oh, bagi yang amit ketika untuk beli dananya kurang. Kurang. Nah, itu dananya kurang. Gini, 35 juta Mas ini Mas. Iya. 35 juta. Kalau kita pengen cetak F1 berarti kita harus mengeluarkan uang lagi untuk indukan. Iya. Iya kan? Katakanlah indukannya 1 gitu. Iya. Keluar angka 2 juta lagi pokoknya kan. Iya. Berarti udah 37 juta. Itu cuma dalam 5 bulan menghasilkan 1 F1. Nggak nutut ya? Nggak nutut. Tapi kalau kita beli buntingan Mas, katakanlah harganya ini kan 35 juta, kita patoknya uang 35 juta Mas. Iya. Kita beli di angka 3 jutaan yang hamil, yang jenis bagus. Dapat 10 Mas. 5 bulan berikutnya 10-10-nya kalau beranak itu kan ya hasilnya pasti kan turunannya lebih banyak daripada kita beli sendiri kan. Nah, ini berarti sambil buka promo nih, berarti buntingan di sini berapa Mas? Ada antara 2,5 sampai 3,5. Berarti tergantung besar kecil atau jenis ya? Betul. Kita tergantung induknya Mas. Gimana? Induknya itu kan belinya itu beda-beda Mas ya. Tergantung kulaknya ya? Iya, kulaan kan kita orang ya namanya kita beternak itu nggak boleh naif ya, kita memang cari untung di situ. Ya, makanya kita kan bekerja kan ini kan. Iya. Kalau keritingan seperti harganya sudah mahal Mas, karena animo masyarakat itu sekarang banyak sih nyari seperti ini. Keritingan ya? Iya, keritingan. Jadi tapi nggak bisa dipungkiri barangnya memang bagus anaknya ini. Ini crossingan Texel sama Texel ini. Ini ya? Iya, saya beli kebetulan sudah hamil terus beranak di sini. Iya. Itu hasilnya bagus. Daripada sing lokal itu lokal Mas, 3 bulan Mas. Oh, yang itu anak lokal ya? Iya, itu induknya itu ya? Iya, induknya itu pertama saya punya itu, yang saya angon itu. Oh, yang diangon itu ya? Iya. Jadi masih ada 1.550. Ini hampir 3 minggu. Iya. Itu 3 bulan. Mungkin ini 1 bulan, itu 3 bulan mungkin bobotnya udah sama Mas. Meskipun dia kecil tapi bentet Mas. Iya ya.
Nah itu lah, kita lihat nanti induknya. Jadi teman-teman bisa ke sini, pilih yang mana. Oh ini Pak, harganya nanti keluar. Oh ini tapi ranknya tadi berapa? 2,5 sampai 3,5. Kalau saya merasa hewan ini kok di atas 3,5 nggak saya jual Mas. Oh, gitu iya, karena bagi saya nggak worth it untuk yang beli. Pemula ya. Untuk pemula nggak, kecuali dia orang hobi Mas. Kalau hobi itu nggak kenal matematika Mas. Iya, yang penting dia senang, dia beli, oke. Tapi kalau untuk dia cari uang, mungkin saran saya mending cari yang maksimal 3,5 ya. Iya, maksimal 3,5. Karena yang kita jual itu produk turunannya Mas. Iya kan? Iya. Dan kalau bisa tuh cari yang masih kurus-kurus Mas. Otomatis kan gini, kalau seperti ini harganya pasti agak naik karena saya keluar biaya pakan Mas ya sudah. Iya, benar. Mungkin di sini 3 bulan atau 4 bulan. Tapi kalau yang masih baru datang seperti ini, katakanlah saya masih ngasih pakan 1 bulan. Iya. Otomatis kalau dibanding yang udah gemuk 3 bulan kan selisih pakan 2 bulan Mas. Iya, benar. Harganya pasti sedikit beda. Lah, kenapa kok yang beli yang masih agak kurusan? Jadi induknya itu bukan barang mentap Mas. Kalau kita beli bagus, kita ngoling induknya tuh nggak bisa. Karena dia sudah mentok, ya, maksimal ya. Sudah maksimal. Udah gemuk, digemukkan lagi udah nggak bisa. Jadi kita mau nggak mau yang kita dapat untungnya dari anakan. Tapi kalau induknya masih kurus, kita belinya kurus, digemukkan itu dapat untung. Kalau beranak, anaknya juga keuntungan. Jadi kesempatan dapat untungnya di dua tempat. Double dari anak sama dari ke itu. Tapi tadi 2,5 sampai 3,5 itu garansi bunting nggak Mas? Iya, garansi Kalau nggak bunting gimana Mas? Bisa dikembalikan, nanti tuker gitu ya? Tuker sing istilahnya dengan grade yang sama. Katakanlah kok, oh ini beli di harga 2,5, iya kan? Nanti kalau nggak hamil bawa ke sini. Jenengan pilih yang grade-nya sama, yang harga 2,5. Tapi pengen yang besar ya nambah ya. Nambah, nggak apa-apa. Jenengan pilih sendiri gitu. Atau gini, wes Mas, ternyata aku dengan berjalannya waktu 3 bulan karena nggak ada tanda-tanda, kebetulan saya punya jantan sendiri. Saya udah beli jantan F1 Mas. Saya nggak perlu buntingan lagi. Oh ya bisa, nanti gini. Harga buntingan itu berapa, harga kosongan itu berapa, kan gitu. Katakanlah selisih 500.000, ya saya kembalikan 500.000. Samain balik nih? Iya, nggak apa-apa kan gini. Berarti Amit, ini adalah tanda bahwa Samain bertanggung jawab terhadap yang Samain jual. Iya, gini Mas, makanya saya tuh berusaha keras. Kalau dia nggak hamil, nggak saya keluarkan daripada saya yang repot nanti kan. Iya, benar-benar. Karena kita dagang itu nama baik itu utama Mas. Iya kan? Kalau modal bank di mana-mana banyak ya, hutang bisa lah. Tapi kalau nama baik itu kan kita proses perlu waktu lama kan, kita jaga nama baik. Jadi kayak gini. Ini katakanlah anggap aja yang ini merah ini kan. Ya merah ini. Katakanlah 3 juta apa kan? Ambil gitu kan? 3 bulan kita pelihara 4 bulan lah. Loh, Mas 4 bulan kok nggak ada tanda-tanda nggak ambil. Terus gini, ya Bapak gimana? Butuh hamilan apa enggak? Kalau dia butuh hamilan ya bawa ke sini saya tukar hamilan. Jadi pilih sendiri yang grade-nya sama yang setara harga 3 juta. Tapi kalau ternyata kok, waduh Mas, aku rugi waktu dengan berjalannya 4 bulan ternyata saya punya rezeki sudah punya jantan sendiri. Jantan sendiri entah itu F1, F2 atau full blood. Saya nggak butuh buntingan Mas. Ya udah Pak, ini anggap aja sama beli saya itu kosongan. Kalau kosongan katanya di angka 2,5. Berarti kan jenengan beli kalau kosongan umumnya 2,5, kalau hamilnya 3 juta. Yang 2,5 kan marginnya 500 itu. Saya kembalikan 500. Berarti hitungannya saya sampean balik nih duit ke orangnya ya? Iya, kembalikan uangnya. Jadi ternyata yang dia beli itu domba kosong, nggak domba hamil. Yang saya hargai domba kosong. Oh, misalnya orangnya nggak jadi ngawin kan ya? Berarti ya jadi gini. Kan 4 bulan Mas. Iya, diopain 4 bulan nih. Diopain 4 bulan. 3 juta kan nih beli. Ya, 3 juta beli. Diopain 4 bulan. Ternyata nggak hamil. Nah, dia 4 bulan itu kan nggak mungkin dia Mas. Makani kan? Makani kadang dia punya uang beli jantan sendiri. Iya kan? Wes Mas, aku nganu Mas, aku gak usah buntingan, aku duwe jantan dhewe tak kawin kene. Ya udah tak jual kosongan harganya. Harganya kosongan berapa? 2,5 atau 2,3.
dia belinya kan 3 juta, ternyata harga kosongan di saya 2,3. 2,5, 2,5. Ah, 2,5. Ya saya kembalikan 500.000. Samain balik 500 Iya. uangnya. Ya kan dia berarti belinya kan kosongan, Mas. Ya, ini loh teman-teman. Nggak hamilan kan, saya tanggung jawab. Alhamdulillah, jadi ini langkah dari Mas Ardo ini sebagai awalnya memang breeder ya. Ini merambah ke breedingan, trading ya Mas. Iya. Tapi dengan komitmen tanggung jawab seperti tadi. Ya itu. Jadi ini salah satu poin plus di peternakan sini itu ada pengembalian. Iya, Cashback garansi. ketika garansi ya lebih bilang, Garansi. bukan garansi. Jadi yang dia dapat itu apa? Ternyata kok yang dia dapat kosongan ya tak harga kosongan. Tapi kalau dia hamilan ya harga hamilan kan gitu. Lah kalau dia belinya kok hamilan ternyata di sana kok enggak, ternyata kok kosong. Ya saya harus harganya harga kosongan jualnya, tak kembalikan selisih harganya itu gitu. 3 bulan tuh pasti terlihat toh Mas. Iya, alhamdulillah sudah tercerahkan ini sedikit. Iya, tapi kadang gini Mas ya. Tapi kita jujur, teman-teman yang beli juga harus jujur. Iya. Jangan sampai di sana itu ternyata Wis mana? atau keguguran. Lah, ini keguguran kan Ya itu resiko ya ya. resiko ya, mungkin karena disundul lanange atau salah makan atau sakit itu Intinya, bisa. intinya kita saling menjaga kepercayaan. Iya, saling menjaga kepercayaan gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas Ardo. Ini sudah 25 menit. Nanti teman-teman lek dowo kadang ngantuk. Nanti kita bahas di video kedua apa yang akan kita bahas nanti. Oke, siap. Kita lanjutkan. Yang penting ini tadi perkenalan dari Mas Ardo dengan Tebu Menara Farm. Yang menarik poin saya di sini, pemula nggak usah beli full blood karena mahal. Dan mending dibeliin kawinan di sini dan bergaransi. Iya, bergaransi. Itu poinnya seperti itu. Oke, sekian dulu dari Tebu Menara Farm. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.